sekarang adalah pendapat tentang naturalisasi yang which itu adalah orang dari luar Indonesia. Gue sebenarnya membahas tentang Tommy Welly. Kita sendiri ngapain kita nanggepin orang-orang yang kayak gitu? Lo lagi dia pansos nih, gitu. Predikatnya dia itu pengkhianat bangsa. Udah, menurut ada lagunya pesan. Towel asikannya Indonesia dengan Guinea Boxer. Sudah di dadaku Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Oke, Black Jotas, balik rekaman kita di sini. Udah lama kita nggak ketemu. Ini ada minggu kedua. I'm sorry banget. Karena kita banyak yang harus kita lakukan. Kali ini kita akan membahas tentang yang tadi kita nyanyikan. Lagu tersebut berhubungan dengan timnas. Ya, iya betul. Dengan timnas yang saat ini, pada hari ini kita syuting tanggal berapa? Tanggal 4. Apa namanya, tim kita udah berangkat ke Prancis untuk playoff. Olimpiade Prancis. Kita mendoakan yang terbaik karena mereka akan melawan Guinea, perwakilan dari Afrika. Dan kita tahu Afrika ini what do you call it, ininya bukan maintenance, kekuatan badannya gitu ya, keren gitu ya. Menurut Bajoters, kira-kira Indonesia akan menang atau kalah? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sebelumnya kalian harus subscribe dulu. Kalau udah subscribe baru kalian boleh komentar gitu ya. Oke, gini, kalau untuk ngomongin timnas, kemarin kita menyaksikan, ya, kita menyaksikan melawan Uzbekistan, melawan Irak, bla 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 segala macam, dan itu sudah membanggakan buat kita. Dan gimana pendapat kalian tentang yang kemarin? Dari mana nih? Dari yang perjalanan awal atau sampai Uzbekistan? Asian Cup. Dari perjalanan Asian Cup Under 23. AFC U23 ini ya. Kalau menurut gue tuh perjalanan dari awal itu cukup lumayan mulus. Okay. Ya, karena yang tidak kita bayangkan tuh beberapa pertandingan itu Garuda Muda kita itu cukup memuaskan permainannya sehingga bisa sampai di titik semifinal. Itu udah cukup. Jadi banget ya, sejarah. Karena enggak sejarah, karena sebelumnya tuh ngeliat dari prosesnya dari awal itu dia tuh mereka ya, teman-teman kita itu yang Garuda Muda itu perjalanannya cukup rumit dan membanggakan. Kalau menurut gue nih perjalanannya. Setuju. Membanggakan. Membanggakan. Iya, setuju aja sih kalau saya. Dari segi permainan ya ciamik lah kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue sih ciamik sih. Iya, dan Ciamik Jawa Barat ya. Ciamis. Tolong ya. Nanti ini lempar gitu. Lempar nggak? Ya, ini juga untuk bagi Indonesia, kita sudah 22 tahun tidak mengalami hal seperti ini. Dan kita juga harus berterima kasih kepada Coach STY ya, yang sudah meracik dari nol gitu ya. Bahkan ketika melawan Korea Selatan, yang lo bisa bayangin nggak, lo nih ngelawan negara lo sendiri gitu, lo bisa bayangin nggak perasaan lo tuh gimana gitu kan? Nah itu, dan kebetulan netizen dari Korea Selatan mereka sudah cukup dewasa. Ini patut dicontoh untuk netizen Indonesia. Nah, gimana tuh maksudnya? Nah, maksudnya netizen di Korea Selatan mereka justru bangga karena mereka punya istilahnya kayak warga negara mereka yang ada di negara lain membentuk sebuah klub, ya bisa dibilang membuat tim gitu ya, membuat bisa dibilang entitas nggak sih? Nggak entitas tuh. Oh iya, tim. Bisa membuat tim sehingga bisa mengalahkan negaranya sendiri. Ini yang kita harus patut contoh, karena kalau misalkan netizen Indonesia yang berlaku kayak kemarin tuh ya, yang wasitnya wasit Thailand,
yang sampai dihujat ada si Jirayut itu. Kan nggak ada hubungannya nih sama Jirayut nih. Jirayut apaan gitu kan? Jirayut sampai yang kalau kalian nggak kenal ini Jirayut. Nah itu Jirayut. Jirayut nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi tolong para netizen Indonesia, kita harus cukup dewasa nih. Itu yang pertama kali gue pengen sebarkan itu tuh. Dewasa lah gitu ya. Nggak ada hubungannya kok tiba-tiba dia yang diserang gitu. Nah sekarang tapi Jirayut itu sebenarnya dia udah berkasus sebelumnya kan. Kasusnya dia berlanjut di timnas ini. kasusnya dia apa? Bukan kasus sih, semacam kayak bullying. Jadi dari kasusnya Ivan Gunawan tuh yang diboykot, ya kan? Nah itu kan Jirayut jadi diikut-ikutkan juga. Nah, yang bergaya gitu ya Wah, iyo. Nah, netizen Indonesia sudah antipati dengan hal tersebut. Gedek gitu, jadi diikut-ikutkan. Gitu. Ya tapi tetap aja kita harus bersikap dewasa dan wise. Kayaknya nggak ada sangkut pautnya nih, ya kan? Nggak ada sangkut pautnya orang lain. Pokoknya nggak ada sangkut pautnya. Lo jangan iniin ke orang lainnya gitu kan? Wasit bisa aja gitu kan? Nggak bisa. Dia ya netizen yang dilakukan itu kan kayaknya dia mengeneralisir ya. Mengeneralisir apa ya? Orang yang nggak tahu apa-apa ya kan, kita balik lagi nih ya ngebahas. Kita kan masih mau apa ya, membicarakan tentang perkembangan dari Garuda Muda ya. Garuda Muda kita nih ya, timnas kita ya yang membanggakan itu sampai di titik kemarin sempat semifinal yang apapun itu yang terjadi dengan pertandingan yang seperti itu dan kejadian-kejadian yang tidak terduga oleh apa ya, suatu apa sih, momen yang nggak bisa kita bayangkan sebelumnya. Tapi di atas kertas pun sudah diinikan kita akan kita kurang dari Irak secara permainan. Ball position kita juga kalah. Tapi yang namanya bola itu bunda. Tapi gua mundurin lagi nih ke belakang nih dari proses timnas kita nih U23 yang sampai di titik semifinal itu juga menurut gue cukup lumayan membanggakan ya. Kalau buatku sih bukan lumayan ya. Lumayan enggak? Mas lumayan. Buatku sih oke banget tuh. Gila sejarah. Kalian mau tahu Bacotors apa aja yang udah kita hasilkan sejak Asian Cup dari FC? Ini dia yang dihasilkan oleh timnas kita. Nah itu yang kalian lihat hasil dari apa yang kita bisa lihat dari hasilkan oleh coach ST ya. Itu juga kita cukup membanggakan akan hal itu. Dan kita mau bahas untuk kali ini adalah bagaimana keberlanjutan timnas kita Garuda Muda ini di playoff untuk Olimpiade Paris. Melawan perwakilan dari Afrika Gini ya. Gimana menurut kalian? Coba dulu nih. Abang. Oke, gue dulu. Gue menanggapi ini ya. Ya itu kalau menurut menang apa kalah? Gue itu aja langsung ya, menang apa kalah? Enggak, jangan langsung on point gitu dong. Oke. Pakai prolog ya. Oke, boleh. Gue pengen ya udah kalian juga yang bakal menentukan. Gue sendiri nggak bisa menentukan, cuman kalian bisa siapa? Iya, ya kalian semua yang udah menyaksikan dan bisa berkomentar seperti gue ini. Ya mungkin bedanya gue on video, kalian melalui komentar, kan gue nggak tahu ya kan. Gue cuma melalui video. Oh, mereka boleh komentar? Boleh. Tapi sebelum kalian komentar, kalian harus subscribe baru kalian komentar gitu ya. Boleh. Ya, karena gue berkesempatan melalui video yang ini, gue untuk bisa berkomentar lah. Berkomentar secara langsung ini, gue kayaknya cukup untuk menaklukkan perwakilan Afrika ini. Gue sih yakin. Meskipun back kita tuh Hafnar nggak bisa ngikut karena dia harus pulang ke klubnya dia. Dia harus
ada pekerjaan lain ya. Karena memang ada kontrak lain. Karena memang ketika kita akan menghadapi Guinea ini, formulasi timnya dirubah sama coach STY. Oh gitu. Dirubah gitu. Oh, iya. Kalau mau tahu perubahannya seperti apa, ini dia. Nah, gimana dengan perubahan yang sekarang menurut Anda, Pak Rizal? Perubahan apa nih? Perubahan formulasi pemain nah sekarang. Kalau untuk perubahan jujur aja saya nggak begitu mengamati ya, dan tidak begitu mengikuti. Tetapi kalau ditanya soal kalah pemenang ya, saya mengutip perkataan dari Pak Wapres, Pak Wapres, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, mohon maaf lahir batin. Jadi beliau tetap barokah ya. Beliau tetap barokah, Pak. Barokah. Jadi beliau tetap yakin bahwasanya Indonesia akan menang. Begitupun juga dengan Presiden kita Joko Widodo. Iya. Jadi dia bilang kita sebagai Indonesia harus yakin bahwasanya tim Indonesia kan akan menang, melaju ke Olimpiade Paris. Itu yang kayak pilih. Gue tidak tahu. Ya salah satu. Iya salah satu. Iya setuju. Tapi buat gue tidak ada mewakili Asia Tenggara. Enggak. Kita Indonesia udah. Iya. Kita Indonesia udah. This is our time untuk bisa benar-benar menunjukkan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang berdaulat dan olahraga kita diakui di dunia gitu. Terutama karena olahraga yang yang lain-lain, bola nih, bola. Kita agak kurang nih, jujur kita agak kurang. Karena kita agak kurang di bagian sepak bola, ya bulu tangkis kita nggak usah ngomong. Bulu tangkis pada saat ini kita masuk dua-duanya masuk di Thomas sama Uber. Uber masuk final, Thomas masuk final. Gokil kalian semua gokil. Itu udah nggak bisa, nggak usah di ini. Ya no komen lah istilahnya gitu. Nah, itu dijamin. Memang itu cukup membanggakan. Ya membanggakan, of course membanggakan juga. Tapi ini adalah sebuah pertandingan sepak bola yang adalah pertandingan seluruh lapisan masyarakat itu di seluruh dunia juga gitu. Gitu. Dan juga nih, gue pengen tanya sama kalian nih untuk masalah pemain-pemain naturalisasi. Ya. Banyak ada kita contoh. Gue nggak pengen ngasih contoh deh kalian sebelumnya. Oh ya, Bacoters, gue lupa memperkenalkan sekali lagi, I'm sorry banget, gue perkenalkan. Gue lagi Pranoto, kalian udah tahu. Ini ada Rizal dan ini ada Topan. Kalian bisa mungkin kalau mau kenal kita lebih jauh, ada di bawah kita ini nih ya Instagramnya. Kalian bisa follow kegiatan kita aja. Tadi saya sama Topan kita habis ngamen ya, kebetulan di satu kafe di Cibubur, dan habis itu ya kita bikin konten ini karena menurut kita ini menarik gitu ya. Dan ya sama mana sih gue tadi ngomong sampai ke pemain naturalisasi. Oh ya, pemain naturalisasi. Gimana menurut kalian tentang pemain naturalisasi? Gue dulu. Oke, gue menanggapi untuk tentang pemain naturalisasi ya. Banyak banget dari kita ya. Salah satunya dari ada Rafael Struijk. Terus siapa lagi ya? Marcelino termasuk ya? Enggak ya? Marcelino? I don't know actually, gue nggak tahu. Tapi pada intinya, apakah kalian menurut kalian itu fair untuk kita punya pemain naturalisasi? Itu aja deh. Oh iya, fair lah. Fair. Menurut gue sih fair. Ya, sama. Bacoters, gimana menurut kalian? Apakah kalau kita memiliki pemain naturalisasi yang which mereka mungkin setengah berdarah Indonesia atau apapun itu, apakah menurut kalian itu fair? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Tapi sekali sebelumnya kalian harus subscribe dulu, baru kalian komentar. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau misalkan lo udah punya paspor Indonesia, KTP Indonesia, dan lo membawa nama Indonesia, lo udah orang Indonesia. Gue nggak peduli setengah lo Chinese, setengah lo European, whatever. Kalau lo sudah membawa nama Indonesia ke ajang dunia, lo udah Indonesian. Udah, gitu aja sih menurut gue. Jadi tapi itu menarik ya menurut saya. Itu menarik ya, karena saya nggak tahu ini bisa di counter atau enggak ya. Tapi saya cuma mau ngasih tahu aja. Kita bisa lihat banyak audisi akademi penyanyi
yang sebelum dia sewaktu dia mengikuti audisi itu dia membawa nama daerah, misalnya nih kan ada kejadian ketika dia ikut audisi dia membawa nama kota, contohnya Jakarta. Tapi karena kota Jakarta dia nggak lolos, hanya dia membawa nama Jogja misalkan. Iya, Jogja misalkan. Hanya dia lolos di Jogja. Nah, menurut Mas Regi nih, kalau seperti itu gimana? Ya, kalau itu kan masih dalam rangka satuan NKRI ya. Itu kan masih dalam rangka satuan NKRI. Oke. Iya, tetapi kan maksud saya nanti misalkan nih dia menang nih. Ketika dia misalkan ikut lomba, dia menang. Nanti dia akan membawa nama Yogyakarta apa Jakarta. Harusnya sih dua-duanya juga nggak masalah. Karena sebagai pemenang itu biasanya itu diberikan penghargaan oleh daerahnya sendiri. Ya kan, itu satu. Kedua, nama daerah yang dia bawa. Iya kan. Nah, tentu ada sedikit membingungkan. Ada bias di situ. Ada bias. Dia akan kembali kemana nih? Kota asal dia yang dimana di situ dia lahir dan dibesarkan di situ, keluarganya di situ, atau kota domisili dia selama ini. Nah, menurut Anda gimana tuh? Kalau menurut saya sih, selama itu di Indonesia, I don't think it's like a big problem. Nggak ada masalah sama sekali ya. Tapi masalahnya adalah membawa nama daerahnya dan itu suatu dia sendiri untuk daerah tersebut gitu kan. Iya, kebanggaan sendiri buat daerah. Nah, terus gimana kalau misalnya masing-masing daerah mengklaim bahwasanya itu adalah bintang daerah tersebut gitu. Iya. Karena ada kejadian gitu. Iya, mengklaim gitu. Iya, I know. Itu gimana tuh? Enggak gini, karena kalau itu kan permasalahan daerah ya. Enggak, Topan sendiri gimana? Itu kan permasalahan daerah ya. Gue sih sebenarnya sih bingungnya gini. Gue lebih pada Indonesianya aja nih. Bukan. Lingkup NKRI aja gitu. Tapi subjektifnya kita tuh membicara tuh ke arah mana sih? Kita mau bicarain untuk contoh, misalnya tadi yang dibilang satu ajang pencarian bakat yang memenangkan atau mewakili satu daerah. Nah, kan kayak gitu. Contoh misalnya satu orang dia lahir di satu kota dan memiliki domisili kota lain. Kayak gitu maksud lo ya Bang ya? Kan gitu. Yang dipertanyakan ini kan jauh dari tema yang kita lagi omongin. Tetapi saya bilang, makanya saya ngomong tadi, saya nggak tahu apakah ini bisa di-compare atau enggak, ya kan? Saya mau mengeluarkan itu aja sebenarnya karena jangan sampai nanti akan ada permasalahan itu. Enggak, gini maksudnya kalau misalnya pemain naturalisasi kan ikut main, itu kalau bukan karena itu tuh bukan bisa menang. Dia orang ini gini, ya kan? Tapi ya itu saya bisa balik itu untuk coachnya ST ya kan. Saya tahu dia orang Korea Selatan, tapi dia very proud, ya, bangga banget dengan hasil yang dia dapatkan sebagai coach. Ya, maksudnya bisa pencapaian sampai sini. Sebelumnya kan enggak. Ada gelarnya nggak sih yang dipegang? Iya. Tapi memang menyapu diri sendiri ya, Wak. Menyapu diri sendiri ya. Bagus. Takut lihat komen ya di YouTube. Bukan, karena yang teman gue bilang tadi, ini kan kayak lu tadi itu bilang kayaknya seolah-olah itu kayak Lord banget nih STY. Iya, gue juga mengakui itu. Dia pencapaiannya cukup bagus untuk secara perkembangan strategi dari formasinya. Ya apapun itu tentang Garuda Indonesia. Tapi kan balik lagi nih yang tadi diomongin itu tentang domisili dan akuisisi kepada daerah masing-masing personal yang mewakili. Tapi iya kalau gitu. Iya, tapi kalau menurut gue ini nggak bisa di-compare, Pan. Iya. Buat gue bukan sesuatu hal yang bisa di-compare. Iya, nggak bisa. Buat gue bukan sesuatu yang bisa di-compare. Karena lingkupnya nih dunia. Gitu. Lingkupnya dunia. Gitu. Jadi buat gue bukan sesuatu hal yang bisa di-compare. Kalau di-compare kayaknya nggak fair. Iya. Tapi mutlaknya itu yang akan menang. Itu berbasis kepada data yang pada saat
si pencari bakat ini mengambil data kepada orang-orang yang mempunyai bakat itu sendiri. Mereka data dari mana? Ya, that's it, udah nggak bisa diganggu gugat. Ya kembali lagi netizen maha benar ya. Karena kan maksudnya gini. Data yang udah. Lu mau mengakui, misalnya, lu kelahiran Jawa, misalnya, dan actually lu tinggal di Sumatera atau ya boleh kan, lu tinggal di Sumatera dan besar di sana, dan lu gede di sana dan mempunyai data dari Sumatera. Terus mana nih gue gitu, literally ya lu udah pasti membanggakan Sumatera. Iya. Karena juga sempat kejadian sama gue waktu itu, gue ikut salah satu ajang, gue dari Jakarta, karena di Jakarta ada ABCD, gue dilempar ke Bandung. Iya. Jadi gue mewakili Bandung. Nah, gue tidak mau ke sana nih, gue nggak mau ke sana, gue nggak mau ke sana. Sekalian aja ngomong, sekalian. Gue nggak mau ke sana karena menurut gue sekarang adalah pendapat tentang naturalisasi yang which itu adalah orang dari luar Indonesia. Tipis-tipis boleh kali. Itu darahnya masih darah Indonesia loh. Iya, tapi mereka tinggal di luar belum di Indonesia karena dilihat bakatnya bagus, akhirnya mendapatkan atau dianugerahi untuk dapat naturalisasi. Bukan dianugerahi karena memang mereka juga melalui beberapa proses. Iya, of course proses. Iya, beberapa proses. Bukan semata-mata dia dari luar untuk langsung karena bukan itu juga ditawarin gitu. Iya, enggak gitu. Dia juga melalui proses dan dia punya dasar-dasar proses yang bisa sampai akhirnya masuk ke timnas. Iya, dan itu juga melalui proses administrasi yang nggak gampang ya. Nggak gampang. Administrasi, berarti fisik, segala macam. patokannya udah gitu aja, kalau udah punya paspor atau KTP di negara itu berarti lu udah dari sono gitu. Iya, karena yang dia bawa adalah nama Indonesia. Iya. Itu sih menurut gua udah. Nah, sekarang kalian nih para YouTube kalian yang lagi tonton sekarang ini, gua nggak tahu kalian lagi nonton malam, siang, sore, whatever ini kalian nonton. Sekarang gue sebenarnya mau bahas tentang Tommy Welly. Towel. Oh, yang maha benar itu ya. Pendapat lo dulu nih, Bung Topan tentang towel. Pendapatnya itu maha benar. Pendapat Bung Topan tentang towel, silakan. Ya nggak apa-apa juga. Dia kan punya asumsi dan otak dan pikirannya dia sendiri. Kita juga nggak bisa memaksakan untuk mendoktrinasi dia. Kalaupun bisa ya nggak apa-apa. Tapi ya kan dia kan punya pemikirannya dia sendiri. Kalaupun dia pikir tim Indonesia itu kurang apa yang sudah dia katakan gitu, ya sudah. Kalau menurut gue sih kembali lagi kepada kita sendiri. Ngapain kita nanggepin orang-orang yang kayak gitu? Perlu ngasih dikasih panggung orang-orang seperti towel. Kalau menurut gue sih kayaknya memang itu terjadi secara natural ya. Itu memang panggung itu terjadi secara natural karena dia tuh sudah tahu algoritmanya di sini itu seperti apa nyari pasar. Nah, berarti menurut lo dia pansos nih gitu. Dia cerdas untuk pansosnya gimana gitu. Dia cerdas, dia membaca algoritma yang ada di Republik ini. Iya. Lu paham gak? Paham. Semakin lo dihujat, lo semakin gitu. Dia cerdas. Dia cerdas. Buat bacoters sekalian yang mau tahu tingkahnya towel, ucapannya, ini dia. Itu dia. So kita lanjut, silakan Bung Topan. Dia tuh cerdas ya. Cerdas, dia tuh bisa membaca karakter dan tanggapan dari warga negaranya dia sendiri. Dia sudah bisa membaca algoritma dari ritme yang akan bergaung ketika dia mengucapkan satu kalimat, satu kata, bahkan satu tindakan. Itu dia bisa membaca itu sebelumnya. Akhirnya sampailah pada titik ini. Orang lagi muncul towel ini. Towel. Jujur, gue tadi nggak tahu dia siapa. Sama. Gue nggak, jujur bacoters, gue nggak tahu tadi dia siapa. Sumpah. Dan gue juga sampai sekarang nggak tahu dan gue nggak mau tahu sih. Ya, karena cuman gue melihat aja sih dari perkembangan sosial media. Iya. Itu pengkhianat negara lah. Dibilangnya seperti itu. Dibilangnya seperti itu. Ya, kayaknya achievement ini tuh banyak ya dari
Dia achievement. Iya, achievement dari apa ya? Oh, predikat bukan achievement ya, predikat. Achievement. Enggak ada. Kalau achievement itu buat para penggemarnya Towel, kasih tahu gue dia di kolom komentar di bawah nih. Di bawah di kolom komentar kalian tulis nih. Achievementnya Towel apa ya? Gue kagak. Kalau personal gue sih nggak tahu juga sih. Kurang gue. Iya, predikatnya dia itu apa sih ya sebenarnya? Predikatnya dia itu pengkhianat bangsa. Udah, kalau menurut lo? Enggak, maksudnya dari komentar-komentar yang ada di sosial media. Artinya itu kan gambaran yang terbentuk dari berbagai macam komentar yang akhirnya muncullah satu gambar. Oh, dia itu sebagai pengkhianat gitu ya? Gimana, Pak Rizal? Apanya? Tentang Towel ini. Towel. Enggak, kalau menurut saya mah simpel aja, nggak usah dikasih panggung. Ya. Sudah. Setuju, tidak usah dikasih panggung. Berhenti untuk cari tahu, berhenti untuk komentari dia, berhenti untuk menonton dia, udah cukup. Dia tidak akan diundang lagi di media-media manapun kalau sudah tidak ada yang melihat dia. Udah gitu aja. Setuju sekali. Kalau lu udah nganggap dia sebagai pengkhianat negara, ya udah nggak usah ditonton, nggak usah dilihat. Nah, setuju nggak? Gue sih setuju. Gue setuju. Iya, maksudnya dia tuh kan memang harapannya dia tuh seperti itu. Makanya dia tuh memang ya nggak tahu ya. Ya tadi gue bilang dia itu cerdas mencari tempat, mencari panggung, timingnya tuh dia tuh memang kayaknya dia tuh S3 marketing kayaknya. Tapi gue punya pesan khusus untuk Bung Towel ya. Bung Towel, udahlah ya, udah, lo diem aja udah, udah. Ada lagunya pesan. Apa? Towel asik aja. Iya, oke. Kita sekali lagi tadi sudah membahas tentang naturalisasi, kita membahas tentang playoff Garuda Muda untuk untuk Olimpiade Paris. Gimana chance-nya menurut kita semua juga tentang si itu pengkhianat bangsa tersebut. Ya, sekarang kita untuk ke conclusion. Apa? Gue sih nggak bilang dia pengkhianat. Ya nggak apa-apa. Tapi itu kan banyak yang ini lah di kolom komentarin yang komentarin dia gitu ya. Nah, oke. Sekarang gue minta untuk kata last word lah gitu ya, kesimpulan akhir untuk bagaimana kesempatan kita di Olimpiade Paris nanti. Oh, balik lagi nih. Ya, ini untuk last conclusion gitu. Gimana kesimpulan terakhir atau ada last word gitu istilahnya untuk Garuda Muda kita nih, kesempatan Garuda Muda kita di Olimpiade Paris? Iya, kalau menurut gue ini kesempatan yang sangat besar. Ya, sangat besar. Setuju. Kesempatan yang sangat besar itu menurut gue karena belum pernah kita pernah masuk Olimpiade. Pernah. Tapi ini itu pencapaian dan kesempatan yang sangat besar untuk Garuda Muda. Sampai saat ini gue yakin meskipun kita kehilangan back bertahan kita tuh yang sangat kita andalkan. Kalau menurut gue ya, gue yang ngandelin banget sih kayaknya Hafner tuh sayang sekali karena dia dipanggil ke klubnya dia dan dia harus bekerja di klubnya dia, dia harus memperjuangkan klubnya dia. Tapi gue tetap masih yakin selama pemain-pemain kita ini, tim inti kita ini masih solid dan gue pikir kayaknya dia kurang enjoy aja sih. Dia tuh siapa? Mereka ini tuh timnas itu kayaknya kurang enjoy permainannya tuh karena nggak ada dia. Mungkin karena bukan karena satu orang sih sebenarnya, karena kita nggak bisa mengandalkan satu orang. Kalau mengandalkan satu orang itu karena pendapat gue doang. Cuma tim player kan ya, tapi itu kan cuma pendapat gue. Tapi as the general itu, as a team player itu, teman-teman kita ini di Garuda Muda ini mereka hanya cukup bermain dengan tenang dan senang. Ya, tenang dan senang. Tenang dan senang itu dalam permainan itu ya udah nggak usah ada beban.
Ini itu karena tapi agak sulit ya kalau dulu nggak ada beban, agak sulit ya. Iya nggak sih? benar, Iya, memang iya. itu agak sulit menanamkan mental seperti itu agak sulit. Tapi kalau menurut gue itu sih paling efektif. Iya, iya, iya. Paling efektif. Jadi gimana coach Sintayongnya ini untuk berusaha agar Untuk playernya lo main aja tenang dan senang gitu ya. Kalau menurut gue sih itu ya gambaran awam gue itu. Sama-sama. Ya udah tenang dan senang aja karena kita udah tahu lah apa yang sudah ditunjuk oleh coach terbaik Indonesia pada saat ini itu Sintayong itu udah apa ya, udah the best lah ya, udah the best lah itu dari segi permainan, dari segi strategi itu udah cukup the best lah. Kita cuma pengen Garuda Muda ini bermain dengan happy. Apapun setuju. Iya, apapun hasilnya, gue sih pengen nggak pengen melihat kayak yang permainan itu tegang dan apa ya bikin kondisi lapangan itu jadi semakin tegang itu dari segi emosi permainan itu kan mungkin memang itu bagian dari strategi. Gue nggak tahu ya sebagai olahragawan itu mungkin bagian dari strateginya. Tapi yang pada intinya harapan lo adalah untuk bermain dengan tenang dan senang. Itu udah harus. Setuju. Kalian udah di titik ini itu udah cukup membanggakan. Minimal membanggakan. Iya loh. Apa ya? Pada umumnya membanggakan masyarakat Indonesia. Pada khususnya minimal itu kalian membanggakan orang-orang terdekat kalian sudah sampai di titik itu. Banyak yang ya iri dengki lah, udah pasti itu teman kalian. Untuk kalian semua yang nanti mewakili Indonesia, gue pribadi dan juga kita bertiga ini, kita udah merasa bangga dengan kalian. Bangga. Sampai ada di posisi ini. Gue setuju dengan kata-kata Topan. Pak Rizal juga mungkin setuju dengan kata-kata Topan. Bermainlah dengan tenang dan senang. Iya, itu yang penting. Yang penting. Oke, untuk yang terakhir nih ya, karena kita akan menuju playoff untuk Olimpiade Paris. Apa namanya? Kira-kira Indonesia menang atau kalah? Langsung aja nih, menang atau kalah? Atau kalian mau skor? Menang kalah atau mau skor? Ya, menang kalah aja. Tebak skor ya. Tebak skor. Oke, kita akan tebak skor Indonesia dengan Guinea. Tebak skor. Dari gue dulu deh. Dari gue itu 2-1 untuk Indonesia. Lo 1-0 Indonesia menang. 1-0. 3-1 untuk Indonesia. Oke. Selamat. Berarti boleh dinyanyikan lagi? Boleh dinyanyikan lagi? Lagu spesial. Apa? Garuda gimana? Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Thank you for watching. Gue Ricky Senoto, ada Rizal, ada Topan. Bye.